kan 100 Pak. Kita ini juga menggunakan Rhizopora ya, Mopranata sama Apiculata, sebetulnya bisa semua. Kita cuma kalau yang besar ini kita menggunakan Rhizopora, Mopranata, bakau kan itu ya. Kita menggunakan buahnya, pentolnya kan itu. Ini yang kita ambil kan gitu. Ini kita potong, kita belah, kita keluarkan isinya, baru kita potong-potong kecil-kecil, kita bersihkan, terus direndam di air bersih sama dikasih api usok. Dijemur ya Pak? Sebelum dijemur, ini harus ada treatment dulu untuk perendaman itu selama 3 hari kan gitu. 6 jam sekali airnya kita ganti, kita buang kan yang kotor kita buang, baru kita ganti. Setelah 3 hari baru kita jemur di terik matahari. Setelah kering baru kita sangrai. Setelah sangrai kita masuk ke grinder di penggilingan itu, baru dimasuk ke blender untuk pelembutan sama pengayangan, baru proses packaging. Berapa lama itu Pak? Kalau itu cepet ya, setelah dari ini proses biji sampai pengepaan 6 hari selesai. 6 hari. Gitu, dari satu item kan itu. Itu selama 6 hari bisa produksi berapa Pak? Ini tergantung satu pesanan, kedua kapasitasnya kan gitu ya. Kalau hasil panen ya bisa mungkin 30 sampai 100 mungkin bisa kan gitu. Tergantung alam ya, terik matahari kan juga kita ada penyembuhan. Pengaruh ya? Pengaruh kan gitu ya. Kalau musim hujan gini kan juga terkendala di pengeringannya, kita belum pernah pakai oven kan gitu ya. Kita harus pasti mengandalkan terik matahari kan gitu, karena lebih sehat, lebih murni kan gitu. Oh, sangarnya tengah lihat ya? Iya kan gitu, jadi yang ramah lingkungan juga kan gitu. Kita pakai untuk pengapiannya pakai api kecil aja, pakai gas, nggak pakai kompor tapi pakai gas yang ramah lingkungan juga. Berapa Pak? Itu harga berapa Pak? Dijual? Kalau kita hanya promosi waktu ini 100 gram itu baru 30. Dan khasiatnya apa Pak? Khasiatnya 1 stamina, mencegah asam lambung kan gitu ya. Mencegah asam lambung, vitalitas tinggi juga. Untuk vitalitasnya. Stamina imun kan. Pak, ini berarti ini dicampur kopinya, dicampur apa ma'rufnya campur kopi robusta atau apapun bebas ya? Ya, tergantung. Ini kebetulan kami yang paling cocok ini robusta. Dengan campuran pakai robusta. Robusta. Plus sedikit rempah, terutama jahe atau kapur ini shoppingnya kan gitu. Kebutuhannya apa Pak untuk saat ini Pak? Sebetulnya banyak juga ya kan gitu. Karena ini juga COVID ini banyak, ini pandemi kan gitu ya. Ini juga sebetulnya banyak yang pesen ini ya. Untuk daya tubuh ya. Daya tubuh imun kan gitu ya. Kita imun sehat. Karena capek-capek ini ada hilangan gitu ya. Jamu itu kita imun juga sehat kan gitu. Jadi untuk kegiatan penanaman pohon mangrove untuk lokasi Jateng DIY ini baru pertama kali di tahun 2022. Dan harapan kami mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tapi ada lagi lokasi yang tepat lainnya untuk kita Telkom berkontribusi untuk memberikan bantuan dalam program Sustainable Development Goal, khususnya tujuan pembangunan berkelanjutan dan lokasinya yang ada di Jawa Tengah dan DIY. Pak, untuk hari ini apa aja Pak ini kita penanaman mangrove hari ini? Hari ini kita memberikan bantuan 20.000 bibit pohon mangrove dan tadi sudah dilakukan penanaman secara simbolis dan harapannya semuanya bisa ditanam di tempat yang sudah disediakan. Dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dengan Yayasan Bakti Unggul Negeri itu bisa mengawal sehingga tanaman itu bisa tumbuh dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh warga setempat. Pak, termasuk ini Pak, pemberdayaan ke petaninya atau juga? Ya. Mungkin Jadi memberikan. dalam beberapa kunjungan kami juga menyampaikan bahwa
Telkom selain program CSR yang sifatnya pemberian bantuan sekali, itu juga kita ada yang namanya pemberdayaan UKM. Bila mana memang pelaku UKM yang ada di Kelurahan Mangunharjo khususnya ada keinginan untuk menambah modal usahanya, monggo dipersilahkan untuk bisa menghubungi dengan Telkomsel Witel Semarang CDC khususnya untuk penambahan modal usaha. Ini Pak Siwi itu namanya? Ya, saya Siwi Widiarto, pelaku manajer Telkom CDC Regional 4 Jawa Tengah. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.